Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya yaitu Syafa Ramadhani Harja dengan NPM 2011021067 dan rekan saya yaitu Vini Triana dengan NPM 2011021072 dengan tugas UAS Praktikum Ekonometrika 1 dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Imam Awwaluddin SEM. Berikut adalah tutorial olah data IQ 10 uji asumsi klasik. Pertama-tama, kami akan membuka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Di sini kami sudah menyiapkan data Kota Bandar Lampung yang kami pilih tahunnya dari tahun 2006 hingga tahun 2020. Dan di sini variabel terikat yaitu pengangguran Y dan inflasi ini sebagai X1, pertumbuhan ekonomi sebagai X2, dan indeks pembangunan manusia sebagai X3. Nah, pertama-tama kami akan mengcopy data tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, kami buka aplikasi IQ 10. Setelah aplikasinya terbuka, kami akan memencet Create New IFUSE Workfile. Selanjutnya, karena data yang kami gunakan adalah data time series, jadi kami akan menggunakan date regular frequency. Nah, karena data kami diawali pada tahun 2006 dan diakhiri tahun 2020, jadi di sini kami akan menulis tahun awal dan tahun akhir. Selanjutnya, dapat diklik OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini dan di sini sudah tertera tahun 2006 hingga tahun 2020. Selanjutnya, kami pencet Quick. Lalu selanjutnya pilih Empty Group atau Edit Series. Nah, di sini sudah tertera tahunnya dari tahun 2006 hingga tahun 2020. Selanjutnya, sebelum kami memasukkan data, kami akan menarik kursor ini terlebih dahulu ke paling atas. Selanjutnya, pada bagian paling atas ini, kami akan mempaste data yang sudah kami copy. Maka akan muncul datanya seperti ini. Selanjutnya, kami akan pencet variabel pengangguran, lalu kami tekan CTRL, lalu kami pencet variabel pertama yaitu inflasi, variabel kedua yaitu pertumbuhan ekonomi, dan variabel ketiga yaitu indeks pembangunan manusia. Selanjutnya kami akan pencet bar sebelah kanan, lalu pencet open dan pilih as equation. Selanjutnya kami akan memindahkan C di tengah-tengah pengangguran dan inflasi. Selanjutnya kami pencet OK. Maka di sini telah muncul hasil estimasinya. Dan kami akan mengujinya dengan uji normalitas. Pertama-tama kami pencet view di sini. Lalu kami pilih residual diagnostic dan histogram normality test. Selanjutnya di sini telah muncul hasilnya dan hasilnya ini telah kami pindahkan ke dalam aplikasi Microsoft Word. Berikut adalah hipotesis yang digunakan dalam uji normalitas. H0 sama dengan data terdistribusi normal dan HA artinya data tidak terdistribusi normal.
dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan DF sebesar 2, maka diperoleh hasil nilai probabilitas yaitu 0,705945 didapat dari sini, dan nilai Jar-Quebera atau C-statistik sebesar 0,696437 didapat dari sini, dan chi-square tabel didapat dari tabel sebesar 5,99. Berdasarkan informasi di atas, daerah keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut. Pada hasil kesimpulan uji normalitas, dapat diperoleh hasil nilai Jar-Quebera atau GB sebesar 0,696437. Sedangkan nilai dari chi-tabel sebesar 5,99. Maka H0 diterima karena nilai Jar-Quebera atau chi-statistik lebih kecil dibandingkan nilai chi-tabel yang menunjukkan data terdistribusi normal. Selanjutnya, kami akan membuka aplikasi eViews kembali. Kami akan mengembalikan estimasinya. Selanjutnya, kami akan menguji uji multikolinearitas. Nah, pertama-tama kita pencet view, kemudian koefisien diagnostik, lalu kami pilih variance inflation factor. Maka di sini telah muncul hasil estimasinya. Dan hasil ini telah kami pindahkan ke aplikasi Microsoft Word. Ketentuannya adalah jika FIV lebih dari 10, artinya terjadi multikolinearitas tinggi. Kedua, jika 5 kurang dari sama dengan FIV kurang dari sama dengan, artinya terjadi multikolinearitas sedang. Ketiga, yaitu jika 1 kurang dari sama dengan FIV kurang dari sama dengan 5, artinya terjadi multikolinearitas rendah. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, diketahui bahwa center FIV untuk variabel kurang dari 5 atau inflasi di sini dapat dilihat sama dengan 1,385535. Artinya terjadi multikolinearitas rendah. Kedua, yaitu centered FIV untuk variabel kurang dari 5 pada pertumbuhan ekonomi di sini dapat dilihat sama dengan 1,868476. Artinya terjadi multikolinearitas rendah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu centered FIV untuk variabel kurang dari 5 atau indeks pembangunan manusia sebesar 1,698892. Artinya terjadi multikolinearitas rendah. Selanjutnya kami akan kembali ke aplikasi eViews. Dan kami kembalikan estimasinya ke semula. Selanjutnya, kami akan menguji heterokedastisitas. Pertama, kami pencet view, kemudian pencet residual diagnostik, dan pilih heterokedastisitas tes. Nah, di sini saya akan menggunakan metode white. Karena data kami adalah data time series, maka include white cross term-nya tidak usah di checklist. Lalu akan saya pencet OK. Nah, maka di sini telah muncul hasil dari heterokedasticity test white. Setelah itu, kami akan membuka aplikasi Microsoft Word lagi. Di sini telah kami pindahkan hasil estimasinya. Maka, hipotesis yang digunakan dalam uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut. H0 sama dengan homoskedastisitas, artinya tidak ada masalah heterokedastisitas. Dan HA artinya heterokedastisitas
dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 3, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Chi-square diperoleh dari OBSR square sebesar 2,028473 dan Chi-table sebesar 781. Artinya, Chi-hitung lebih besar dari Chi-table. Berikut adalah daerah keputusan uji heterokedastisitas berdasarkan nilai Chi-hitung dan Chi-table. Nilai Chi-square hitung sebesar 2,028473 diperoleh dari informasi OBSR square lebih kecil dari nilai Chi-square pada alfa sama dengan 5% dengan DF sebesar 3 adalah 7,81. Karena nilai Chi-square hitung lebih kecil dari nilai Chi-square table, maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heterokedastisitas atau sama dengan HO diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Heterokedastisitas dengan metode Buchs-Pagan, di mana ini regresi biasa, lalu kita ke view, lalu ke residual diagnosis, terus heterokedastisitas tes, pilih yang Buchs-Pagan, lalu klik OK. Lalu didapatkan hasilnya, kita copy ke Word dan dapat hasilnya kita dapatkan OBSR square-nya 2,149607 yang dimana hipotesis yang digunakan dalam uji heterokedastisitas ini H0 sama dengan homokedastisitas, tidak ada masalah heterokedastisitas. HA sama dengan heterokedastisitas dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfa 5% atau 0,05 dan DF3 yang diperoleh dari variabel bebasnya, maka diperoleh Chi-square-nya 2,149607 dan Chi-table-nya 2,81. Chi-hitung lebih kecil dari T-table, di mana Chi-hitung dalam daerah penerimaan HO, Chi-table dalam daerah penolakan H0. Berikut adalah keputusan uji heterokedastisitas. Nilai Chi-square hitung sebesar 2,149607 diperoleh dari OBS square lebih kecil daripada nilai Chi-square, yaitu 7,81. Karena Chi-square hitung lebih kecil dari Chi-square table, maka dapat disimpulkan tidak ada masalah heterokedastisitas. H0 diterima. Selanjutnya kita akan menguji uji autokorelasi dengan Darwin-Watson. Kita ke view, lalu ke admission output. Nah, ini hasilnya kita pindahkan ke Word. Nah, Darwin-Watson statistiknya kita dapatkan yaitu 1,910832. Diketahui kita memakai alfa 0,05, DW statistiknya 1,910832 yang dapat dari hasil regresi. Lalu kita akan mencari DL dan DU. Untuk DL itu menggunakan ke samping K-nya 3, lalu ke bawahnya itu 15 sesuai dengan jumlah data yang kita pakai dari tahun 2006 sampai 2020 ada 15 data sehingga diperoleh DL 0,8140, DU 1,1750. H0 tidak terdapat autokorelasi, HA terdapat autokorelasi. Nah, DL-nya kan 0,140, DU 1,1750, lalu 2, lalu ada 4 min DU yaitu hasilnya 2,8250, lalu 4 min DL 3,1846. Hasil yang kita peroleh dari data mini skripsi ini
DW-nya yaitu 1,910,832 di antara DU min 4 min DU. Berdasarkan hasil perhitungannya, posisi DW statistik 1,910,832 berada di antara DU dan 4 min DU, sehingga pada model ini tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya yaitu model LM test. Kita balik ke eViews. Ini kita ke view, residual, terus ke serial collection LM test. Oke. Nah, berikut hasilnya. Kita pindahkan ke Word. Di Word, OBS R-square-nya 0,546164. Diketahui alpha 0,05, X hitungnya 0,546164 yang diperoleh dari OBR R-square. X tabelnya 7,81, itu cheatable. H0 tidak ada autokorelasi, H ada autokorelasi. Diperoleh dihitung 0,5461,64 pada daerah penerimaan H0 dan cheatable 7,81 pada daerah penolakan H0. Kesimpulannya, dikarenakan nilai X hitung lebih kecil dari cheatable, artinya H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi pada data deskripsi. Sekian tutorial olah data eViews 10 uji asumsi klasik dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.